Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'yin ya gharami. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, untuk pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini dan juga dari mahasiswa IAIN Sultan Taha Jambi, kita masuk ke segmen terakhir. Tadi ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh Ustadz, Bapak ya. Silakan untuk berjawab dan juga nanti siap-siap Ibu ada pertanyaan dari pihak BRI Syariah dan juga dari Ustadz masalah tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya dijawab dulu Ustadz, silakan. Baik, Ibu Hanmidah tadi ada tentang sholat tahajud. Itu waktunya habis sampai jam berapa? Yang jelas sebelum masuk subuh masih waktu tahajud. Sebelum masuk subuh masih waktu tahajud. Jam 4 boleh tahajud. Yang penting jangan sudah azan baru tahajud, ndak kena tuh namanya ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Firda di Simpang Tiga Simpin, ngangkat anak dari kecil belum jujur gimana? Bohong ndak tuh namanya Ustadz? Ibu, jujur kepada anak ketika kita mengangkat mereka mungkin perlu waktu. Waktu. Sebab ketika kita jujur dalam keadaan dia mungkin sedang labil, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Justru kejujuran membawa ketidakbaikan bagi kita. Mungkin cari waktu yang pas, cari keadaan yang baik, keadaan yang sempurna, itulah waktu yang paling sempurna. Tapi harus tetap jujur. Karena ingat, ketika dia anak kita secara angkat, berarti secara hukum ada beberapa hal yang tidak bisa terkait kita dengan dia. Orang tua angkat, kalau bicara dia adalah angkat, tidak bisa menjadi wali hakim ketika menikah. Dikhawatirkan nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, cari waktu yang pas, cari keadaan yang tepat untuk jujur kepadanya. Hari ini mungkin kita berbohong karena orang lain bercerita kepadanya, mungkin kebohongan kita bukan kebohongan yang merusak, tapi kebohongan yang sengaja kita buat untuk membuat waktu yang tepat menyampaikannya. Insya Allah, pelan-pelan, senang-senang, mudah-mudahan Allah merahmati insya Allah Ibu ya. Kemudian Ibu Hajah Yulia Darul Iman, Ustadz, orang meninggal mandi kubal. Wah, ini mandi kubal, pokoknya intinya mandi kubal. Yang jelas yang namanya jenazah, 4 hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan juga menguburkan. Memandikan memang ada beberapa sunnah yang dilaksanakan di sana. Yang sering kita dengar namanya mandi 9 Ibu ya. Mandi 9 itu adalah 9 kali siram atas, 9 kali kiri dan 9 kali kanan. Disunnahkan secara mutlak dan sempurna. Begitu Ibu ya. Nah, mandi kubal itu mungkin mandi dengan membasahkan seluruh tubuhnya dengan sempurna. Yang namanya mandi jenazah tidak menentukan bagaimana bentuk jenazahnya Ibu. Ya, pokoknya namanya mandikan ya dimandikan. Memang ada beberapa jenazah yang tidak perlu lagi dimandikan. Di antaranya disebabkan karena kondisi jenazah tidak mungkin dimandikan. Seperti jenazah yang sudah berminggu-minggu di laut, ya, sudah berminggu-minggu di laut, ditemukan meninggal, itu tidak perlu dimandikan lagi Ibu. Karena kalau dimandikan kulitnya rusak karena sudah terkontaminasi dengan air. Atau mungkin orang yang tabrakan hancur lebur, udah nggak bisa lagi diapa-apain. Atau mungkin dalam keadaan perang, maka ada pengecualian bagi jenazah yang seperti demikian. Berapa kali mandikannya Ustadz? 2 kali, 3 kali, silahkan nak berapa kali, tapi jangan terlalu lama. Intinya ketika memandikan, syarat apa yang menjadi kewajiban untuk mensucikan dan membersihkannya telah kita lakukan dengan sempurna, insya Allah. Begitu Ibu ya. Kemudian yang berikutnya Ibu Zubaidah dari Rawasari, si A berjarak dengan si B karena buruk PL. Gimana tuh Pak Ustadz? Buruk sifatnya bagaimana? Boleh Ibu. Menjauhi orang karena keburukan sifatnya boleh, tapi jangan menjauhinya karena kita tidak ingin bersahabat dengannya. Jangan. Walaupun dia buruk, tetap kita sahabati. Mudah-mudahan lama-lama dia baik dengan kita. Tapi ketika dia mengajak keburukan dan keburukan kita dekati, itu salah. Jadi kita berkawan dengan B. Ya, si B itu kita tahu orangnya suko ini. Ya, kita jauhi terus. Padahal bisa sekali-kali kita dekati untuk merubah dirinya. Nah, itu yang terbaik. Jangan menjauhinya karena dirinya, tapi menjauhi dia karena keburukannya. Itu Ibu ya. Benci dengan seseorang itu bukan benci orangnya, tapi benci
sifatnya. Ya, kalau benci orangnya dia ciptaan Allah sama dengan kita, kenapa kita mesti benci? Yang kita benci adalah dia tidak semayang. Yang kita benci adalah dia ini mulutnya jahat, tapi secara pribadi orangnya kita sayang. Insya Allah. Begitu Ibu, hadapi dengan sabar karena Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Cemturo. Iya, itu tadi Bu ya pertanyaan dari Kalau Ibu nunggu tadi sudah hadiah, dijawab. Bapak. Iya nampak ya Pak Ustadz. Baik Ustadz, langsung saja ini kita masuk ke segmen mungkin sedikit bingkisan dari pihak BRI Syariah bagi Ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Mungkin pertanyaan satu duonya langsung dari BRI ya, yang duonya lagi dari Ustadz ya. Baik, untuk pertama dari kelompok ini kita bagi 4 kelompok. Yang pertama pertanyaannya langsung dijawab oleh yang kelompok pertama Bu ya, tunjuk tangan Bu ya. Oke, ini pertanyaannya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Ibu, pertanyaan dari saya, sebutkan 2 saja jaminan untuk pembiayaan talangan umroh. Iya Ibu nih yang pertama nunjuk ya, mudah-mudahan tahu. Silakan dijawab Bu pertanyaannya. Terima kasih, jawaban saya yaitu pertama boleh dengan SK katanya tadi, kemudian yang kedua boleh dengan STNK mobil, itu jawaban saya. Kasih. Iya, Ibu nih beruntung ya, betul sekali ya. Selain itu juga ada beberapa lain sertifikat tanah juga. Mungkin untuk kelompok kedua lagi nih Bu ya, siapa yang tahu tunjuk tangan Bu. Silakan Bang, pertanyaannya untuk kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan dari saya, sebutkan 2 produk BRI Syariah. Oke, silakan Ibu. 2 produk dari BRI Syariah. Tabungan Pak Eda dan tabungan impian. Betul. Nyontek. Iya betul, tepuk tangan Bu untuk Ibu nih. Enggak apa-apa, tepuk tangan enggak apa-apa ya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Ustadz untuk kelompok Iya, 3 Ibu. inilah yang kita bisa. Yang Silakan. ingin saya tanyakan tunjuk pertanyaannya tentang materi kita Ibu ya. Tadi kita berbicara tentang sifat orang munafik itu ada 3. Berbohong, berbicara bohong. Yang kedua adalah berjanji khianat. Ya, berjanji tidak ditepati. Yang ketiga apa Ibu? Silakan. Ya, silakan Ibu. Jadi pertama berbicara bohong, berjanji tidak ditepati. Yang ketiga? Yang ketiga adalah tidak amanah. Oke, dikasih amanah dia khianat. Amanah. Betul Rol. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya untuk kelompok ini. Mahasiswa boleh jawab enggak Ustaz? Pintar galau. Oh, pintar galau. Mungkin Baik, dari Masjid Nurul Iman ya. Ya, Pertanyaannya adalah, salah nanti pertanyaannya adalah, dalam Al-Quran Allah ingatkan bahwa orang munafik itu akan disiksa. Siksanya itu berada di neraka tingkat berapa dia? Oke, Ibu itu silakan. Di tingkat bawah atau di kerak-kerak neraka. Oh subhanallah, mantap Rol ya. Berada di Iya. darkil asfal. Tepuk tangan sekali lagi Bu untuk Ibu-ibu yang sudah menjawab dengan sempurna ya. Tahunian Pak. Serius seperti itu. Mungkin sering, mungkin lagi masak nasi ada keraknya mungkin kan jawab ya. Ustadz, baiklah nanti untuk tadi sudah bisa jawab pertanyaan dari pihak BRI Syariah dan juga dari Ustadz. Nanti bingkisannya selepas acara ini langsung diambil di pihak sama BRI. Ibu cantik Ya, dari Ustadz BRI. hari ini mungkin dan doa, kesimpulan kita pada hari ini bahaya munafik dan dilanjutkan dengan doa. Ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah mari kita hindari sifat munafik. Jangan sampai munafik masuk dalam tubuh kita. Jangan sampai munafik mengkontaminasi tubuh kita. Apalagi di era politik seperti ini. Karena munafik tempatnya di kerak neraka. Tanda munafik berbicara bohong, berjanji tidak ditepati, dikasih amanah dia khianat. Semoga Allah melindungi kita dari sifat munafik ini. Mari kita tengadakan jemari kita berdoa ya. Pemirsa yang dirahmati Allah yang ada di rumah, kita bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb,
Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Kasihi kami dengan rahmat-Mu, kasihi kami dengan berkah-Mu, dan ampuni setiap dosa-dosa yang ada dalam tubuh dan kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, banyak nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, tapi kami tidak mensyukuri nikmat itu. Engkau berikan sehat, tapi justru kami sering meninggalkan sholat. Engkau berikan sempat, kami justru banyak melakukan maksiat. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami dari nikmat-nikmat yang Engkau berikan, sehingga kami terlahir menjadi insan yang taat, insan yang senantiasa mau beribadat, insan yang senantiasa mendapatkan rahmat, dan kelak pun mendapatkan berkah dari-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, tumpukan dosa yang ada dalam tubuh kami tidak sanggup kami hapus sendiri ya Allah, karena begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Maka kami tengadakan jemari kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Bila tidak Engkau ampuni dosa kami, kepada siapa kami memohon ampunan itu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sayangi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dan mencintai kami pada waktu kami kecil ya Allah. Kami sadar kami pernah menghardik mereka ya Allah, kami pernah menyakiti hati orang tua kami ya Allah, bahkan kami pernah berkata kasar pada orang tua kami sehingga hati mereka sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bila mereka masih hidup, angkat penyakit dan berikan kesehatan sehingga mereka dapat beribadah kepada-Mu. Bila mereka sudah tiada, letakkan mereka di sisi-Mu, masukkan mereka dalam surga-Mu, dan lindungi mereka dengan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi mukmin sejati. Kabulkan setiap niat dan permintaan kami. Ada kami yang berniat untuk mendapatkan keturunan, berikan kami keturunan yang soleh dan soleh ya Allah. Dan jangan sampai Engkau tinggalkan kami dengan tidak memiliki keturunan. Berikan kami rezeki yang mulia, berikan pula kami keturunan yang saleh dan saleha. Ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami karena Engkau adalah Maha Pengabul dan penerima doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Haji Hasbullah Ahmad MA sudah memberikan tausiahnya, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini dan juga dari mahasiswa YN. Terima kasih sudah hadir, dan juga terima kasih kepada pemirsa di rumah sudah menyaksikan acara Ustadz dan Jamaah, dan juga pihak yang sudah mendukung kita dari Bank BRI Syariah. Terima kasih Bapak Ibu, dan juga bersama BRI Syariah bersama wujudkan harapan bersama. Dan juga mohon maaf ibu-ibu ya, kalau saya tadi ada salah-salah kata atau perbuatan kurang enak ditengok tadi, mohon maaf. Apalah saya kok hanya manusia biasa Bu, yang tak luput dari kehilapan. Ibarat pepatah mengatakan tiada gading yang tak ketak, kalau ketak bukan gading namanya, kerupuk jange. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil